Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Guru Isa. Selamat hari Minggu Ibu Guru. Aci dan semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai Kita kita. Hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah. online SMGT Jemaat Masale. Nah, ayo anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan semangat kita memuji Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Semua anak-anak sudah siap? Siap. Ayo Sudah kita ya, semua siap? berdiri. Oke, ayo berdiri. Kita sama-sama kita bergembira, kita menyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Oke, yuk. Ayo semangat ya. Tepuk tangan ya, ikuti gerakan Ibu Gurunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Anak-anak, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah bersama. Salam juga. Nah, silakan duduk. Kita mau baca Mazmur. Yang punya Alkitab silakan ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama dari Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-8 bunyinya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Ibu Guru, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak di rumah kira-kira mau tidak? Iya pasti mau lah. Semangat mereka. Ya, sebelum itu kita akan mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana lagi? Ada Selain di hati. mana-mana saja. Oh, ada di hidupku juga ya. Iya ya Oke. Ibu Guru. Oke, siap-siap semua kita bergerak ya.
di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, Buahnya semakin besar ya. berbuah, 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 berbuah. Ya, anak-anak di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, Ibu Guru Isa. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajarlah kami dan biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak Guru kami, Bapak Guru Wagner yang akan membawakan cerita. Engkau yang memberkati dia dan memberikan dia hikmat. Inilah doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Senang berjumpa dengan kakak dalam ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi ini kakak akan bercerita firman Tuhan. Semua duduk yang baik ya di rumah masing-masing. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu. Minggu lalu, kira-kira 10 hari yang lalu, kita bersama-sama memperingati hari raya apa? Ayo ingat-ingat 10 hari yang lalu. Iya, kita memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Ya, nah anak-anak yang ada di rumah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya akan memberikan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang akan menolong, menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, 10 hari kemudian, tepatnya hari ini, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul di suatu tempat dan tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba dari langit muncullah suara yang besar disertai dengan angin kencang menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Tiupan angin keras dan bunyi yang sangat keras. Dan setelah itu muncul lagi lidah-lidah api menghampiri atau di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi juga kepada murid-murid Tuhan Yesus anak-anak? Mereka kemudian mampu berbahasa yang lain. Mereka mampu berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain anak-anak. Nah, anak-anak sekolah minggu, setelah bunyi yang keras tadi, orang-orang di Yerusalem pada saat itu berkumpul mencari di mana bunyi yang keras itu. Kemudian mereka berkumpul menghampiri murid-murid Tuhan Yesus dan mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka melihat yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka heran semua ya. Kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara bahasa dari asal mereka masing-masing. Padahal mereka kan orang Galilea, tapi mereka mampu berbahasa yang lain. Mereka mengira bahwa murid murid Tuhan Yesus ini sedang mabuk ya. Mereka mengira itu yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tetapi tidak ya anak-anak. Tiba-tiba salah seorang murid-murid Tuhan Yesus keluar dan menjumpai orang-orang banyak. Ya, yaitu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Ya, dia mengatakan kepada orang-orang banyak bahwa kami tidak mabuk, ya, kami ingin bersaksi, kami ingin mengatakan bahwa ini semua adalah janji Tuhan kepada kami, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus Tuhan, Roh penolong yang akan menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian Petrus bersaksi, Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya juru selamat. Dia yang sudah mati, bangkit, dan telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi murid-murid Tuhan Yesus. Dia bersaksi, dia menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak pada saat itu anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu, kemudian orang-orang banyak setelah mendengar yang dikatakan Petrus, mereka sangat terharu.
mereka kemudian tergerak hatinya untuk memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita lihat ya, ada keberanian dari murid-murid Tuhan Yesus ketika Roh Kudus Tuhan turun di atas mereka. Mereka berani bersaksi menceritakan siapa Tuhan Yesus yang sudah mati dan menyelamatkan mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu demikian pula di rumah masing-masing. Anak-anak sekolah minggu pun harus berani menceritakan siapa Tuhan Yesus. Cerita sama mama papanya di rumah, cerita sama teman-temannya. Anak-anak juga harus berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, anak-anak. Kita harus berani berdoa, tidak boleh takut ya. Harus berani berdoa, harus berani menceritakan siapa Tuhan Yesus sama papa mamanya. Ya, karena itu semua adalah dari Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan adalah Roh Tuhan sendiri yang dikirim, yang diberikan kepada adik-adik dan kakak untuk menolong kehidupan kita hari lepas hari. Demikian anak-anak sekolah minggu, cerita kakak pada minggu ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41 dengan judul cerita yaitu Pentakosta. Demikian cerita kakak pagi ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Guru, tadi kita telah mendengarkan cerita Hari Pentakosta hari apa ya, Ibu Guru? Tadi ceritanya hari Pentakosta itu hari ke-50. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah, Pentakosta itu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita semangat, memberikan kita keberanian untuk apa? Memberitakan Firman Tuhan. Ya, anak-anak di rumah, mari kita berdiri. Kita akan memuji dengan lagu Hari Pentakosta. Semuanya bergerak ya. Hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Roh Kudus tinggal dalam hatiku supaya aku dapat menjadi saksimu, berani menyatakan kebenaran di dalam hidupku. Ya, kita ulangi firman-Nya. Hari Pentakosta. Hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Roh Kudus tinggal dalam hatiku supaya aku dapat menjadi saksimu, berani menyatakan kebenaran di dalam hidupku. Ya, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi persembahannya diberikan dengan penuh sukacita. Jangan marah-marah. Persembahanku, saya kasih lagi uang. Aduh, tidak ada uangku. Gak boleh begitu ya, tidak boleh bersungut-sungut. Tapi dengan penuh sukacita dan sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Sungai Sukacitamu. Semangat ya, yuk semua berdiri. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, semua lipat tangan, tutup matanya, kita duduk yang baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pagi hari ini. Sekiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami dalam doa syafaat kami pagi ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami di rumah masing-masing, di tengah keluarga masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua adik-adik sekolah minggu kami, memberkati orang tua kami, memberkati semua keluarga sekolah minggu kami di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati. Juga kami berdoa untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini ya Tuhan, yang mengajar kami untuk berani menceritakan siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami berani untuk berdoa di rumah masing-masing. Kami melakukan itu semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu kami dalam bangku sekolah yang masih menuntut ilmu, yang masih belajar dengan sistem online ya Tuhan. Tuhan mau tolong, Tuhan memberkati semua adik-adik sekolah minggu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah juga sekiranya kota kami Makassar ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan mau melindungi bangsa dan negara kami, melindungi kota kami Makassar, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan sekiranya melindungi kami semua ketika kami beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini, semoga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan. Terimalah kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang menuntun sepanjang kehidupan kita selama 1 minggu. Petunjuk hidup barunya dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Bunyinya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, Ibu Guru, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau diberkati selalu oleh Tuhan. Bersama-sama kita berdiri, mari kita bergerak, menyanyikan pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Ya, kita akan terima berkat, semuanya lipat tangan. Mari kita berdoa.
Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Semua katakan Amin. ya. Demikianlah ibadah kita. Bersama-sama kita mengangkat pujian Aku Anak Terang. Ayo ya, anak-anak sekolah minggu menjadi terang ya. Bukan cuma di rumah, tapi di mana saja. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya, selamat hari Minggu. Nah, demikianlah ibadah kita. Ibu Guru Yoldis mengucapkan dan Ibu Guru Isa mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku